Selanjutnya permulaan dakwah Nabi. Ini permulaan kapan Nabi berdakwah. Di sini Nabi diangkat menjadi Rasul ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Nabi Muhammad waktu itu sudah berusia 40 tahun. Kemudian beliau itu selalu melakukan tahanus, berdiam diri di Jabal Nur, yaitu di atas itu ada sebuah goa namanya Goa Hiro. Beliau bertahanus, berdiam diri, memikirkan bagaimana kondisi Arab yang semakin tidak merajalela. Banyak pembunuhan, banyak perzinahan, banyak jual beli yang mengandung riba. Bahkan yang paling parah adalah setiap bayi perempuan yang lahir itu harus dibunuh karena itu merupakan aib. Jadi Nabi Muhammad berdiam diri. Bagaimana, kenapa selalu seperti ini? Beliau mencari petunjuk dengan melakukan ibadah sebagaimana pada waktu itu Nabi Muhammad mengikuti agama atau ibadah yang diajarkan Nabi Ibrahim. Nabi bertahanus di Gua Hiro. Ini permulaan Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi bertahanus di Gua Hiro, berdiam diri di Gua Hiro. Setelah kurang lebih 6 bulan beliau bertahanus di Gua Hiro, maka pada tanggal 17 Ramadan malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Namun pada waktu itu Nabi berkata, "Saya tidak bisa membaca. Ana biqari'in, saya tidak bisa membaca." Lalu Jibril mendekap beliau dengan keras. Kemudian Jibril mengulangi lagi, "Iqra." Tapi Nabi Muhammad tetap, "Saya tidak bisa membaca." Kemudian Jibril mendekapnya dengan keras lagi sampai 3 kalinya Jibril mengatakan, "Iqra." Maka pada waktu itu Nabi Muhammad bisa membaca dan mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu wahyu pertama Al-Alaq 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah wahyu pertama. Wahyu adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada nabinya, yaitu pada Nabi Muhammad. Jadi ini adalah firman. Firman itu adalah perkataan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada nabinya melalui malaikat Jibril. Ini namanya wahyu Nabi, wahyu pertama. Ini surat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah ya Muhammad. Saya tidak mampu membaca. Kemudian ketika 3 kali Nabi Muhammad baru bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seperti itu. Selanjutnya Nabi Muhammad pulang ke rumah setelah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Beliau menggigil kemudian minta Khadijah untuk menyelimuti. "Selimutilah aku supaya hilang kegemetaranku." Setelah itu beliau bercerita pada Khadijah bahwa ada sesosok yang dia tidak kenal itu siapa. Kemudian memberikan sebuah wahyu pada beliau. Kemudian Khadijah mengajak Nabi Muhammad pergi ke rumah Waraqah bin Naufal. Ini Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah anak pamannya yang telah memeluk agama Nasrani. Jadi beliau itu ahli kitab. Beliau mampu membaca kitab Taurat, kitab Injil yang sudah diturunkan pada Nabi Musa dan Nabi Isa. Dalam kitab tersebut sudah dijelaskan bagaimana Nabi Isa bertemu dengan malaikat Jibril dan bagaimana Nabi Isa menerima wahyu. Oleh sebab itu Waraqah berkata, "Demi Tuhan yang menguasai jiwaku dalam genggamannya, sungguh engkau adalah nabi umat ini. Telah datang kepadamu Namus," yang disebut dengan namanya Namus, tapi itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang pada Nabi Musa. Jadi dengan ini beliau tahu bahwa beliau adalah diangkat menjadi nabi pada umat ini. Setelah wahyu pertama tersebut, yakni Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah turunnya wahyu yang pertama, pertanda bahwa Nabi Muhammad telah dipilih Allah sebagai nabi dan rasul. Ini. Kemudian setelah wahyu yang pertama itu tidak turun lagi. Setelah wahyu pertama tidak turun lagi wahyu selama beberapa hari. Nabi kembali ke Gua Hiro. Tapi tidak bertemu lagi dengan malaikat Jibril. Jadi para sejarawan bersepakat bahwa antara wahyu pertama dan wahyu kedua adalah 40 hari. Hingga pada suatu hari ketika beliau menurut sebuah riwayat beliau sedang pulang dari tahanus dari Gua Hiro.
Kemudian ketika tengah perjalanan beliau melihat ke langit dan melihat makhluk seperti yang beliau temui, yaitu malaikat Jibril. Lalu beliau lari pulang ke rumah dan berselimut. Kemudian malaikat Jibril mengikuti beliau. Kemudian turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Jadi, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Jadi waktu itu Nabi sedang berselimut. Beliau berselimut, lalu malaikat Jibril mengatakan, ya ayyuhal mudaththir. Ini firman Allah. Ini firman Allah melalui malaikat Jibril. Ya ayyuhal mudaththir. Allah berfirman, hei wahai kau yang berselimut, kum, bangunlah, fa'anzir, dan berilah peringatan. Lah inilah kemudian di mana ada makna Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah. Berdakwah itu artinya mengajak masyarakat untuk masuk Islam, untuk mengikuti ajaran Allah, untuk mengakui Allah itu Esa. Jadi ini fa'anzir, dan berilah peringatan. Dari wahyu yang kedua ini Nabi memulai dakwah. Karena sudah ada perintah dari Allah untuk melakukan dakwah. Dakwah yang dilakukan Nabi pertama kali adalah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, ini kronologi Nabi diangkat menjadi Rasul, kemudian Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Nah, ini. Jadi Nabi diangkat menjadi Rasul ketika menerima wahyu pertama, firman Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Nabi diperintahkan untuk memulai dakwahnya pada wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudaththir 1 sampai 7. Ini. Selanjutnya, aktivitas siswa. Mari kita menghafal wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini kita hafalkan 1 sampai 5. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kekeliruan, Ibu mohon maaf. Pembahasan selanjutnya adalah strategi Nabi Muhammad dalam berdakwah. Setelah Nabi diperintahkan untuk berdakwah, bagaimana strategi Nabi dalam berdakwah? Kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian visi, misi, dan tantangan Nabi dalam berdakwah. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.